Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 SD yang berdaus. Bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Alhamdulillah. Sekarang kita akan belajar tematik. Tema 1, subtema 4, pembelajaran 1, hidup rukun di masyarakat. Sebelum kita lanjutkan, silakan dipersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu ya anak-anak. Kalau sudah, langsung saja ya. Kali ini kita akan belajar tentang kalimat penolakan. Sekarang, perhatikan dan bacalah buku paket halaman 142. Jika sudah, di sana terdapat ucapan Udin yang menolak ajakan Badu untuk membuang sampah di got. Sebelum dilanjutkan, ada yang tahu apa arti dari kalimat penolakan? Nah, sekarang kita bahas sama-sama ya, apa arti kalimat penolakan. Kalimat penolakan adalah kalimat yang digunakan untuk menolak suatu ajakan, perintah, atau permintaan. Kalimat penolakan biasanya ditandai dengan kata tidak. Selain kata tidak, dapat ditambahkan dengan kata maaf, terima kasih, lain kali ya. Contoh kalimat penolakan yaitu 1. Maaf, saya mau tidur, lain kali ya mainnya. Yang kedua, terima kasih Bu, tapi saya harus belajar. Dan yang ketiga, tidak bisa, saya masih sibuk. Nah, anak-anak, sudah paham kan apa arti kalimat penolakan? Sekarang, mari kita sebutkan penolakan yang diucapkan Udin kepada Badu. Ya, kata penolakan yang terdapat pada percakapan di halaman 142 yaitu tidak mau ah, nanti air got menjadi tergenang dan bau. Ya, itu tadi adalah arti dan contoh kalimat penolakan. Sudah bisa dipahami ya anak-anak? Nah, selanjutnya membuat prakarya dengan alat dan bahan yang berbeda. Sekarang, perhatikan buku kalian di halaman 144. Di sana terdapat 3 gambar karya dengan alat dan bahan yang berbeda-beda. Jika kita amati bersama, 3 hasil karya tersebut menggunakan alat dan bahan yang berbeda. Alat dan bahan dapat kita jumpai di sekitar kita. Sekarang, kita amati dari hasil karya Udin. Udin menggunakan alat berupa gunting, pensil, dan kertas gambar. Untuk bahannya, Udin menggunakan daun berwarna hijau dan daun berwarna coklat. Yang kedua, hasil karya Siti menggunakan alat, kertas, dan lem. Untuk bahannya menggunakan pasir dan kerang yang sudah diberi warna. Dan yang terakhir, untuk hasil karya Edo menggunakan alat berupa kertas, pensil, dan lem. Untuk bahannya menggunakan biji-bijian seperti kacang hijau, jagung, dan kedelai. Nah, anak-anak, jangan lupa ya, sebelum membuat karya seperti Edo dan teman-temannya, kalian harus menyediakan sketsa gambar terlebih dahulu. Masih ingat apa itu sketsa gambar? Ya, sketsa gambar adalah sebuah gambar ringan yang digunakan untuk mengawali sebuah karya. Bisa dilihat di halaman 145. Nah, sekarang untuk bab selanjutnya kita akan belajar tentang jumlah dan selisih. Perhatikan di buku kalian halaman 146. Di sana, Udin dan Mutiara membuat prakarya dari biji-bijian. Udin menggunakan biji-bijian sebanyak 239 butir. Sedangkan Mutiara menggunakan biji-bijian sebanyak 185 butir. Nah,
pada bab ini yang ditanyakan adalah jumlah dan selisih biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara. Untuk jumlah, tinggal kita jumlahkan saja biji-bijian Udin dan Mutiara, yaitu 239 ditambah 185. Hasilnya adalah 424 butir jumlah biji-bijian keseluruhan. Nah, untuk selisih tinggal kita kurangi saja biji-bijian milik Udin dengan biji-bijian milik Mutiara, yaitu 239 dikurangi 185. Hasilnya yaitu 54 butir selisih biji-bijian Udin dan Mutiara. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Sudah paham ya anak-anak? Untuk tugasnya bisa dilihat di berikut ini. Ya anak-anak, tadi kita sudah belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 1. Kali ini kita akan belajar di tema 1, subtema 4, pembelajaran 2. Nah, sekarang bacalah percakapan pada buku paket halaman 149. Jika sudah kalian baca, masih ingat ya di pembelajaran 1 tentang kalimat penolakan? Kalau masih ingat, kira-kira dalam percakapan antara Udin, Edo, dan Badu yang sudah kalian baca, apakah ada kalimat yang menunjukkan kalimat penolakan? Kalau ada, coba kalian sebutkan di soal yang sudah tersedia di buku paket kalian masing-masing. Kali ini kita akan membahas tentang pengamalan sila pertama dan sila kedua di masyarakat. Perhatikan halaman 152 di buku kalian. Warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga desa merasa senang, lingkungan kembali menjadi bersih. Nah, sekarang perhatikan balon percakapan yang ada di halaman 152. Untuk balon pertama, dibacakan ya. Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Untuk balon kedua, baik Pak, tidak apa-apa. Nah, selanjutnya untuk balon yang terakhir, dibacakan, mari kita beristirahat sejenak. Sekarang, sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila pada gambar atau balon percakapan di halaman 152. Nah, untuk pengamalan sila pertama, masih ingat ya, sering kita bahas bersama. Pengamalan sila pertama di masyarakat yaitu 1. Menghormati agama orang lain. 2. Tidak mengganggu peribadahan orang lain yang berbeda agama. Dan yang ketiga, menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan masyarakat. Itu tadi contoh pengamalan sila pertama di masyarakat. Untuk selanjutnya, pengamalan sila kedua di masyarakat, yaitu yang pertama, turut serta dalam kegiatan kemanusiaan. Yang kedua, peduli terhadap orang lain. Dan yang ketiga, saling membantu. Itu tadi adalah pengamalan sila pertama dan sila kedua yang ada di masyarakat. Anak-anak sudah bisa dipahami ya? Nah, untuk tugasnya di pembelajaran 2 bisa dikerjakan di halaman 150. Sekian pembelajaran hari ini yang dapat Tica sampaikan. Sebelum Tica akhiri, ada pesan dari Tica untuk kalian. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan dengan cara rajin cuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker saat keluar rumah, tetap jaga jarak, dan jangan keluar rumah apabila tidak berkepentingan. Nah, selanjutnya,
Jangan lupa untuk tugas diupload di Google Drive SDI Al-Firdaus. Sekian dari Teacher akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.